Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahilhamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tentunya kita masih terus diberikan taufik dan hidayah untuk terus beribadah menjalankan ketaatan yang diperintahkan. Duduk hadir di salah satu majelis dari majelis ilmu, memanfaatkan kesempatan umur kita, kesehatan kita, kelapangan kita dengan duduk hadir pada majelis ilmu. Dan Masya Allah luar biasa, jamaahnya semangat. Ini kenapa wakil diberi nasi bungkus? Belum jadi wali komandir kayak ini, tadi belum lewat. Namun apapun itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keikhlasan, ikhlas dan istiqomah untuk menjalankan ketaatan. Ini dua modal besar ketika kita ingin melaksanakan ibadah apapun yang diperintahkan. Kata para ulama, jangan pernah dulu melakukan satu ibadah kecuali engkau yakin ibadah tersebut karena Allah. Jangan pernah dulu datang ke majelis ilmu kecuali pada saat kita datang ke pengajian tersebut kita yakin ini karena Allah. Adapun nasi bungkus itu bonus saja. Jangan datang ke majelis ilmu kecuali yakin ini karena Allah. Karena jelas ketika itu bukan didasari dengan keikhlasan, haba'an mansura, itu sia-sia. Jangan pernah sedekah kecuali yakin dengan sedekah ini kita ikhlas karena Allah. Ini modal sebelum kita menjalankan ketaatan. Selanjutnya orang tersebut istiqomah pada ibadah tadi. Dan kita tahu istiqomah adalah perkara yang terberat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, karena bukan jenis ibadahnya yang berat, bukan tahajud, bukan puasanya yang berat, bukan sedekah, bukan hadirnya pada majelis ilmu yang berat, bukan baca Quran yang berat. Tapi yang berat itu adalah konsisten dan istiqomah. Ini yang berat. Semua kita insya Allah pernah melaksanakan yang namanya sholat zuhur, tahajud. Tapi kontinu pada tahajud ini yang berat. Semua kita mungkin pernah melaksanakan puasa sunnah, tapi istiqomah pada puasa sunnah ini yang banyak kita itu tumbang pada saat kita mencoba untuk istiqomah. Namun walillahilhamd, segala puji milik Allah. Pintu surga itu ada 8 kata Nabi. Pintu surga itu ada 8. Inna fil jannati samaniyatun minal abwab. Di surga itu ada 8 pintu kata Rasulullah. Di antaranya ada yang namanya babus shalah. Pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang punya fokus, konsen, kuat ibadah sholatnya. Di surga itu ada babur royan, pintu orang yang kuat berpuasa. Dan pintu ar-royan tidak akan pernah ditutup kecuali orang yang biasa puasa sudah selesai masuk dari pintu itu. Di surga ada pintu babul jihad, orang yang memperjuangkan agama Islam. Entah dia membela agama Islam, entah dia menyebarkan dakwah, entah dia membantu dakwah.
Intinya ini pintu adalah untuk orang-orang yang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surga itu ada pintu babus sadaqah, kata Rasulullah. Pintu orang yang kuat untuk bersedekah. Di surga ada pintu birrul walidain, orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain itu pahalanya besar. Pahalanya bahkan mengalahkan orang yang berhaji. Di surga ada pintu kadhibin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang dia punya muamalah yang sangat bagus dengan antar manusia. Dia tidak pernah sakiti orang lain. Mungkin ibadahnya tipis, mungkin amaliyahnya sedikit, tapi ketika dia bermuamalah dengan orang lain itu menjadikan orang itu senang dengan dia. Orang-orang yang lapang sekali untuk memaafkan kesalahan orang lain. Di surga, kata Rasulullah, itu ada juga pintu babul umrah wal hajj. Pintu orang yang umroh dan haji, yang hajinya diterima dan umrohnya diterima. Nah, ini gambaran bagaimana siapapun yang punya fokus konsen pada ibadah apapun, dia punya peluang entah dia masuk pintu surga melalui pintu sholat, pintu puasa dan yang lainnya. Karena tidak semua kita atau mayoritas kita tidak mampu, berat bagi kita untuk bertahan pada semua ibadah, itu berat. Konsisten pada semua ketaatan itu berat. Jarang sekali di zaman kita hari ini. Jarang dari kita ini ada yang orang istiqomah pada tahajudnya istiqomah, puasanya istiqomah, sedekahnya istiqomah, birrul walidainnya istiqomah, muamalahnya antar manusia itu istiqomah, itu jarang. Sehingga hikmahnya, kata para ulama, ada dari sebagian kita dia kuat sholatnya, tapi dia tidak mampu untuk berpuasa. Ada orang yang puasanya kuat, tapi sedekahnya dia berat. Ada orang sembahyang tahajud kadang kala juga, puasa sunnah kadang kala juga, tapi mungkin dia sedekahnya kuat. Ada orang yang melepas semua ibadah tadi, tapi dia tidak pernah menzalimi orang lain. Dia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Dia punya peluang berada dalam surga. Ada orang yang tidak mampu tahajud, kadang kala terlihat bantal sedikit tegurin saja. Puasa sunnah kadang kala juga, apalagi panas-panasnya kayak ini. Sedekahnya juga berat, tapi zikirnya kuat. Di surga ada babul zikir, pintu orang-orang yang diperuntukkan untuk orang yang banyak zikir. Nah, hikmahnya adalah masing-masing kita punya mungkin sikap istiqomah pada satu ibadah. Masing-masing kita mungkin punya kekuatan pada puasa, pada tahajud, pada sedekah, pada birrul walidain, pada zikir, pada umroh, haji dan yang lainnya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapapun yang sudah disentuh pada satu ibadah dan dia merasa nyaman dengan ibadah tersebut, dia pegang ibadah tadi. Biar tahajud rasa nyaman, pegang tahajud itu. Karena kalau ingin beralih kepada hendak menambahi puasa sunnah misalnya, konsisten pada tahajud dan puasa sunnah hanya segelintir orang. Biar kuat baca Quran, pegang baca Quran. Biar kuat sedekahnya, sedekah dikuati. Biar kuat misalnya zikir, ya sudah. Kapanpun kita disentuh pada satu ibadah, pegang ibadah tadi. Karena konsep ibadah itu adalah istiqomah. Istiqomah dia akan sukses dan dia akan berhasil. Sama ketika dia datang hadir pada majelis ilmu, rasa nyaman misalnya datang ke pengajian, pegang. Karena kalau kita beralih pada ibadah yang lain, belum tentu kita bisa istiqomah. Orangnya kuat ke pengajian misalnya,
kemudian dia beralih kepada ibadah yang lain, misalnya coba dia istiqomah pada ibadah yang lain, itu belum tentu. Karena Allah ketika menyentuh dengan satu hidayah, ada ibadah yang kita kerjakan, Allah tahu orang ini kuatnya di sini, dan itu nikmat yang sangat dahsyat, nikmat yang sangat besar. Jadi tinggal kita rasa nyaman datang ke pengajian terus misalnya, ya sudah pegang dulu sini. Kalau memang sudah benar-benar kuat, mungkin bisa beralih kepada amalan yang lain. Tapi jangan melepas amalan yang kita sudah ini istiqomah. Ini konsep ibadah agar kita mampu untuk istiqomah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini ulun hanya sambung kajian di dua pertemuan yang dulu di Masjid Ahmad Dahlan dan Al Khairah, karena sebagian kan sudah ada yang datang. Kita akan bersama dengan beberapa hal yang diperintahkan ketika seorang itu akan bersafar. Di dua tempat itu ulun sudah bahas tentang orang yang akan bersafar. Yang sangat disunnahkan, yang pertama adalah sholat istikharah. Sholat istikharah sekali lagi itu bukan sholat untuk kita ragu-ragu, tidak. Istikharah itu ada di dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita sudah yakin ingin melakukan satu perbuatan, kita istikharah. Keadaan yang kedua adalah orang yang ragu-ragu untuk menetapkan dan menentukan pilihan, dia boleh untuk istikharah. Dari dua keadaan ini, yang paling sering terjadi di zaman Rasul, yang mayoritas dipraktekkan oleh para sahabat, adalah orang yang sudah yakin dengan satu perbuatan, dia istikharah. Ini yang paling sering. Tapi mohon maaf, di zaman kita ini terbalik. Justru orang yang ragu-ragu dengan pilihan dia, istikharahnya dia kuatkan. Di zaman Nabi, mayoritas sahabat itu istikharah, mereka sudah yakin dengan satu pilihan. Tapi apakah boleh kita istikharah dengan pilihan yang kita ini ragu-ragu? Hukumnya boleh. Kalau kita melihat hadis yang bicara salat istikharah, Rasulullah itu bersabda, "Idza hamma ahadukum fayaqra hadaini min ghairi fariidah thumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika innaka taqdir wa taqdir innaka ta'lamu wa la a'lam innaka antal 'alamul ghuyub." Kalau kita lihat hadis yang bicara salat istikharah, kata Rasul, kalau kalian sudah hamma itu punya keyakinan, sama dengan azam. Kalau kalian sudah yakin dengan satu pilihan, ingin melakukan satu perbuatan, sholat 2 rakaat kata Nabi, yang dia bukan sholat wajib. Selesai sholat engkau berdoa, Allahumma inni astakhiruka, dan selanjutnya, ya Allah, hamba sudah sholat istikharah, engkau yang menakdirkan dan hamba tidak tahu, engkau yang mengetahui dan hamba tidak tahu. Kalaulah seandainya, contoh, safarnya hamba ini ya Allah adalah safar yang mendatangkan kebaikan untuk hamba, untuk keluarga, untuk agama dan kehidupan hamba, mudahkanlah ya Allah. Kalau seandainya safar ini bukan sesuatu yang baik untuk hamba, untuk keluarga, untuk agama dan untuk kehidupan hamba, jauhkanlah ya Allah. Abdullah ibn Abbas menyebutkan, setiap kami bersafar, kami senantiasa melaksanakan sholat istikharah. Kenapa kita perlu untuk sholat istikharah? Karena di antara manfaat sholat istikharah itu adalah agar ketika kita bersafar, kita melakukan perjalanan tadi, safar kita ini benar-benar safar yang mendatangkan kebaikan. Buktinya apa? Kita doa, ya Allah, kalau seandainya safar ini safar yang baik untuk hamba, untuk keluarga hamba, untuk agama dan kehidupan hamba, mudahkanlah ya Allah. Kalau faktanya kita memang bersafar, maka itu safar yang baik. Tapi kalau faktanya tidak jadi bersafar, maka itu bukan safar yang baik dari kita, bukan yang safar yang baik untuk kita. Perlu untuk kita sholat istikharah. Jadi istikharah sebenarnya adalah mayoritas itu dilakukan oleh para sahabat
ketika mereka sudah punya pilihan, mereka sudah punya keyakinan, mereka melaksanakan sholat istikharah. Dan tidak ada contoh terbaik ketika kita bicara sholat istikharah kecuali apa yang terjadi pada seorang Zainab radhiyallahu taala anha. Zainab, kita tahu ketika sudah selesai masa iddahnya dengan Zaid ibn Harithah, berpisah Zainab dengan Zaid ibn Harithah, selesai masa iddahnya, Nabi lamar Zainab. Apakah Zainab langsung menerima lamaran Rasul? Tidak. Apakah Zainab ragu-ragu dengan lamaran Nabi? Tidak. Siapa yang mampu dari seorang perempuan, seorang mukminah ketika dilamar Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menolak? Tidak ada yang mampu, kata para ulama. Karena seorang perempuan ketika dilamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi seorang ummul mukminat, derajatnya ditinggikan oleh Allah dan pasti masuk surga. Zainab ketika dilamar Nabi, beliau tidak langsung menerima lamaran Rasul, bukan karena ragu. Tapi Zainab melaksanakan salat istikharah untuk apa? Untuk meminta kepada Allah agar nanti pada saat berumah tangga dengan Rasul, beliau dibantu dan ditolong oleh Allah untuk bisa melayani Rasulullah dengan maksimal. Ini istikharah. Sehingga istikharah itu tidak hanya bicara tentang keraguan-raguan kita. Kita yakin dengan sesuatu, kita istikharah. Agar apa? Agar apa yang akan kita lakukan benar-benar mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, ketika orang itu akan bersafar adalah pada saat dia akan bersafar dan dia sudah tahu hari dan waktu akan bersafar, dia perbanyak kalimat istighfar. Perbanyak kalimat istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira, kata Nabi. Berbahagialah dari seorang muslim ketika dia adalah orang yang banyak beristighfar. Orang ini berbahagia. Dia pasti berbahagia dengan banyaknya istighfar. Tidak hanya kebahagiaan akhirat yang dia dapatkan, tapi kebahagiaan dunia. Salah satu obat terbaik untuk menenangkan diri kita dari kegundahan dan kegelisahan adalah kalimat istighfar. Kalimat istighfar. Rasul itu beristighfar sehari itu paling tidak 70 sampai 100 kali. Dan ingat, ini Rasul, seorang yang tidak pernah tersentuh dosa dan kesalahan, yang kemaksuman telah diangkat setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan tidak pernah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jangankan perbuatan dosa, perbuatan sia-sia pun tidak pernah dilakukan Rasul. Bahkan sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi di usia 25 tahun, Nabi ketika usia belasan tahun, Nabi itu senantiasa dijaga oleh Allah. Kita tuh cerita yang sangat masyhur, ketika seorang Muhammad yang masih sangat-sangat belia, diajak oleh teman-teman sepermainannya untuk apa? Untuk melihat keramaian yang ada di kota Mekah pada saat itu. Rasulullah itu masih belia. Datang kawan-kawan Nabi Muhammad, ayo Muhammad, kita berjalanan ke sana, kita melihat ada pertunjukan di sana. Ya kalau bahasa kita tuh pasar malam di sana, ramai di sana. Iya ya Rasulullah, iya kata Rasulullah, kita akan berangkat, kata Muhammad pada saat itu. Maka dijemputlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijemput Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di pertengahan jalan, Rasulullah itu diserang rasa kantuk yang luar biasa. Ya Rasulullah, berjalan dari kamu dulu. Aku nak kuring muslimat jadi. Seorang Muhammad yang masih belia. Tidurlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-temannya kemudian melanjutkan perjalanan. Kadar Allah, tidurnya Rasulullah itu begitu pulas. Sampai teman-teman yang selesai pada pertunjukan tadi kembali menjemput Rasulullah, dibangunkan Rasulullah terbangun, jar Nabi Muhammad, ayo kita lanjut tangan. Lanjut tangan apa ya kawan sendiri? Tapi sudah orang ikan guring lawas benar. Lihat.
Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak boleh. Ya, lihat ini itu bukan tidak boleh. Tapi seorang Muhammad pada saat itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model yang seperti ini yang tidak pernah tersentuh dosa dan kesalahan, model yang seperti ini tidak pernah melakukan perbuatan sia-sia sedikit pun. Model istighfarnya paling tidak sehari itu 100 kali. Dan itu Rasul. Dan siapa Rasul? Orang yang akan bersabar sangat diperintahkan untuk apa? Untuk memperbanyak kalimat istighfar. Karena sabar itu berat. Sabar itu melelahkan. Mohon maaf, rami kayak apa aja perjalanannya, tujuannya bagus kayak apa aja, selain mungkin orang umroh dan haji, mohon maaf, beramian kayak apa aja, tulak kemana aja, ujung-ujungnya uyuh juga, ujung-ujungnya lelah. Biar hendak berjalan kemana, bayangan biar ke pantai ini dan yang lainnya, rami bayangannya, ujung-ujungnya bulikan dari sabar, uyuh juga. Tidak ada sabar yang tidak melelahkan. Jangankan berjalanan, guring lawas gitu yuk. Apalagi sabar. Maka paling tidak untuk meringankan sabar tadi, perbanyak kalimat istighfar. Istighfar itu dipertebal pada saat kita sudah yakin akan bersabar. Tidak cukup 100 kali, itu tidak cukup. Tidak cukup 100 kali. Kemudian yang selanjutnya, di antara hal yang diperintahkan sebelum kita bersabar adalah kita harus memberikan pesan kepada ahli waris kita, keluarga kita. Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan utang piutang itu harus jelas. Mohon maaf, berapa banyak orang yang ingin berhajat pada sesuatu, pergilah orang tersebut pada sesuatu yang dihajatkan, qadar Allah orang ini diwafatkan. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, di antara kematian yang sangat sering terjadi kata Rasulullah, di antara kematian yang sering terjadi itu kata Rasulullah, ada seorang yang berhajat pada sesuatu, kemudian dia ingin mendapatkan hajatnya tersebut, dia diwafatkan oleh Allah. Terus kada menakutani biar jangan bersabar, ada. Ini gambaran dalam hadis. Kapanpun ketika kita bersabar, kita masalah hutang piutang itu harus diperjelas. Agar apa? Agar ahli waris kita ini tahu. Amanah-amanah yang dititipkan kepada kita beritahu. Karena ini bukan masalah membuang perangai, ada. Dibandingkan ini dan yang lainnya, membuang perangai biar bahaya. Bukan, ini ya artinya memang perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apalagi yang diperintahkan sebelum kita bersabar? Kalau memungkinkan, bersabar itu kalau memungkinkan jangan sendirian. Kalau memungkinkan, kalau bisa dia berkelompok. Kalau tujuannya sama misalnya, atau kalau pas misalnya bersama ya sudah, sabarnya bersama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rakibu syaitan, rokibani syaitanani, dan ada satu rokbun. Kata Rasulullah, orang yang bersabar sendiri itu satu setan. 2 orang bersabar, 2 setan, kata Rasulullah. Kalau dia sudah 3 orang, kata Nabi, maka inilah seorang musafir yang sebenarnya. Maksudnya seperti ini. Orang yang bersabar sendiri itu rawan sekali digoda oleh setan. Setan itu mudah untuk menjatuhkan. Karena kalau kita itu bersabar, pergi ke tempat yang jauh, mohon maaf, kita mudah untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Turun ke tempat mana aja misalnya, dia ingin melakukan kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, itu mudah. Karena kalau di kampung sumpah, rokibani syaitanani, kata Rasulullah, 2 orang pun itu peluang syaitan mudah untuk menjatuhkan. Asalnya saya pun kada hendak, saya pun membawai, bisa dulu-dulu aja. Fasalah sabul, kata Nabi, 3 orang ini baru musafir. Karena
satu orang membawai, saya pun kadang hendak misalnya, itu bisa terjadi. Kecuali ketiga-tiganya dasar bawa juga. Namun poinnya adalah semakin banyak itu semakin baik. Kalau memungkinkan. Potensi kemaksiatan yang dilakukan seorang musafir itu lebih besar. Karena dia merasa bebas. Dia merasa tidak diawasi oleh keluarganya. Nang di kampung pada tahu. Makanya kalau kita lihat bubuan perampok, bubuan maling itu jarang menjuntan di para rumahnya, jarang. Nang di jauh-jauh aja. Maka ada perampok lintas provinsi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau bisa ya rombongan, kalau bisa. Kalau sudah rombongan tadi, sunnah yang berikutnya, tetapkan siapa pemimpin safarnya siapa. Harus ada pemimpin safar. Dan ini sunnah. Siapa yang paling berhak? Yang paling berhak ditunjuk untuk menjadi pemimpin safar adalah orang yang paling tahu agama, orang yang paling mengerti masalah agama. Karena dia nanti mungkin yang menentukan kapan sholat, dia menentukan apakah ini jamak kosong atau jamak. Karena berapa banyak orang asal jamak kosong saja, padahal belum jamak, padahal belum masuk syarat. Dari Banjar misalnya, ada ke hulu sungai, singgah di Palang 4, kemudian sholat, jamak kosong sendiri misalnya. Karena merasa saya musafir, karena ketidaktahuan tadi. Padahal orang itu boleh jamak kosong kapan kalau dia bersafar, yang dia lalui sudah di 85 kilo. Nah, ini siapa yang mengetahui? Orang-orang yang tahu masalah agama. Karena berapa banyak orang tidak paham jamak kosong kan ada. Jamak kosong aja di sini kita musafir. Padahal 4 kilo aja hanya. Alasannya apa? Kita ini musafir juga. Orang itu boleh diberikan rukhsah ketika sudah sampai di 85 kilo. Kalau belum sampai 85 kilo, yang diperbolehkan hanya jamak 4-4, bukan 2-2. Yang boleh hanya 4-4, bukan 2-2. Nah, ini perlu untuk mengangkat seorang pemimpin dalam safarnya kita. Kemudian yang juga disunahkan adalah kalau memungkinkan memilih waktu pada saat bersafar, kalau memungkinkan. Dua waktu yang biasa dipilih Nabi ketika beliau bersafar, pertama di waktu pagi, yang kedua di waktu malam. Di waktu pagi itu Nabi pernah berdoa, Allah barik li umat ini bukuriha, ya Allah berkailah umatku di waktu paginya. Sehingga Nabi itu sering safar di waktu pagi. Atau di waktu malam, kata Nabi, alaikum bidulja fa'inal abdu yutwa. Bersafarlah hanya di waktu malam, kata Nabi, karena sesungguhnya bumi dilipat di waktu malam. Maksudnya perjalanan di waktu malam itu lebih cepat. Dua waktu ini biasa dipakai Rasulullah SAW. Kemudian untuk menetapkan hari terbaik untuk bersafar, kalau bisa memilih, hari terbaik itu ada pada hari Kamis. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, karena Rasul SAW adalah Nabi SAW yuhibbu yaumul khamis bisafarihi. Nabi itu sangat menyukai bersafar di hari Kamis, kalau memungkinkan. Nah, ini diantara waktu-waktu safar dan hari-hari safar tadi. Pada saat kita akan keluar dari rumah kita dalam rumah, salah satu sunnah yang diperintahkan Nabi untuk mengucapkan astaudiuka alladzi la yudiu wada'iuhu. Kalau kita akan hafal bahasa Arabnya, ya Allah, hamba menitipkan keluarga hamba, menitipkan harta hamba kepada Engkau ya Allah, yang titipannya tidak akan pernah hilang. Kita titip kepada Allah. Dan ini sunnah yang kadang terlewatkan. Kapan sunnah ini dibaca? Di dalam rumah, bukan ketika kita sudah perjalanan, tidak. Nah, kalau kita dalam rumah itu bahasa yang diperintahkan, doa yang diperintahkan, astaudiuka alladzi la yudiu wada'iuhu, ya Allah, hamba menitipkan harta hamba, keluarga hamba kepada Engkau ya Allah, yang tidak akan pernah hilang titipannya. Kalau kita sudah titipkan kepada Allah, ya sudah.
Kemudian pada saat kita keluar dari rumah, baru kalimat hauqalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita sudah masuk di kendaraan kita, di mobil misalnya, baru berlaku doa Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wa taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hada wa qina bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Kalau dia enggak ketawa tapi menghafal, dibaca aja gitu. Karena ngalih dibaca aja. Googling aja. Doa sama. Ini dibaca kapan? Ketika kita berada di kendaraan. Jadi ada urutannya, sempurnanya Islam. Dalam rumah, dia doa, ya Allah, hamba menitipkan harta hamba dan keluarga hamba. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Biar naik ke kendaraan, hanya baca doa yang panjang tadi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah, sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Ini doa, di antara manfaatnya adalah safarnya dia dilindungi oleh Allah, keluarganya dilindungi oleh Allah, perjalanannya dimudahkan oleh Allah. Ketika dia pulang, insya Allah tidak terjadi musibah pada keluarga dan hartanya. Karena berapa banyak orang yang bersama pulang dari safar, tahu-tahu dia dapat musibah. Ini salah satu usaha yang dianjurkan Nabi SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sini kalau ada pertanyaan yang perlu sampaikan tadi dari apa yang disebutkan atau ada hal yang dirasa yang nggak perlu, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada, ulun akan jawab pertanyaan yang sudah dihadirkan. Baik, mungkin ulun akan jawab. Ini langsung ada pertanyaan. Bagaimana sebaiknya adab membawa anak-anak di bawah umur ketika kita berada di masjid? Membawa anak di bawah umur atau anak yang belum balik, di sini dilihat kondisi anaknya kayak. Yang pertama, anak itu ada yang bersifat mumayyiz, ada yang bersifat tidak mumayyiz. Mumayyiz adalah seorang anak yang dia belum balik, tapi dia mengerti cara sholat. Ada anak usia 7 tahun, 6 tahun, dia paham cara sholat. Ada anak yang belum mumayyiz, belum mengerti cara sholat. Nah ini berbeda. Kalau anak tersebut anak-anak yang mumayyiz, mengerti cara sholat, maka kita bebas untuk menempatkan anak tadi dimanapun. Yang lepas ada masalah. Selama anak ini mumayyiz, mengerti cara sholat, dia tahu takbir, dia tahu ruku, dia tahu i'tidal dan yang lainnya. Kalau model anaknya mumayyiz, mengerti cara sholat, dilepas dimanapun tidak masalah. Bahkan kalau seandainya dia berada pada sop yang pertama, tidak diperbolehkan untuk diusir anak ini, tidak diperkenankan untuk disuruh mundur. Kalau dia mumayyiz, apa dalilnya? Sahabat Nabi SAW itu pernah pada usia 7 tahun, tidak lagi dia berada di sop pertama, tapi dia jadi imam. Kenapa? Dia adalah orang yang paling qori pada saat itu. Dia orang yang paling banyak punya hafalan. Dia jadi imam usia 7 tahun. Di belakangnya sahabat yang senior, bahkan ayahnya di belakangnya. Nah kalau anak itu mumayyiz, mengerti cara sholat, biar tempatkan dimanapun gak ada masalah. Di sop pertama apakah boleh? Boleh kalau memang dia lebih dulu datang. Kecuali 2-3 orang di belakang imam, jangan dia berdiri di situ. Persis di belakang imam jangan. Karena Rasulullah bersabda, "Yuri ridawil ahlabi wa ahlul muha." Saya meminta, kata Rasulullah, di belakang saya lah orang yang mengerti bagaimana memimpin sholat berjamaah. Orang yang sudah balik dan mengerti cara memimpin sholat berjamaah. Saya minta di belakang saya orang-orang ini, kata Rasulullah. Nah anak usia 8 tahun, 7 tahun misalnya, tapi dia mengerti cara sholat, dia boleh dimanapun, bahkan sholat pertama boleh, tapi tidak 2-3 orang di belakang imam, tidak. Di pojok-pojok masih boleh. Ini kalau mumayyiz. Kalau anaknya bukan mumayyiz, bukan orang yang mengerti cara sholat,
Ubaya takbir Allah Akbar, jangan ke kanan, jangan ke kirinya misalnya. Ubaya hukum misalnya bukanya. Nah, model anak-anak yang seperti ini, orang tua wajib untuk mendampingi, tidak boleh dilepas. Kenapa? Karena khawatir mengganggu jamaah yang lain. Yang tidak diharapkan adalah sudah tahu model anaknya tidak mumayyiz, abahnya anak masuk surga sorangan. Sini di sokor dapat anaknya barang aja. Ini tidak benar. Ini kezaliman kepada jamaah yang lain. Ini kezaliman kepada kaum muslimin. Kalau dia tahu anaknya ini bukan mumayyiz, sudah dia dampingi. Harus dia dampingi. Ingat, tidak ada larangan orang itu membawa anak mumayyiz, tidak ada larangan. Jelas sangat-sangat dianjurkan. Tapi model anaknya kayak apa? Kalau anaknya adalah anak yang bukan mumayyiz, dia harus dampingi. Atau kalau anaknya mumayyiz, mengerti cara sholat, tapi mohon maaf berbeda jenis, artinya seorang ayah membawa seorang anak perempuan, lebih dan laki-laki kan beda. Walaupun ini anak perempuan mengerti cara sholat, dia tidak boleh sholat di tengah-tengah jamaah laki-laki. Ini memutus sholat. Kalau itu dia ingin dapatkan, maka ini harus di pojok. Sama mohon ibu-ibu bawa anak laki-laki misalnya. Walaupun ini anak laki-laki mengerti cara sholat, tidak diperkenankan dia berdiri di tengah-tengah shaf kaum perempuan. Ini memutus sholat. Apalagi misalnya sudah berlainan, bukan mumayyiz lagi misalnya, double jadinya. Nah, ini bagaimana kita pada saat memimpin atau membawa anak kita pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, ada kelompok jamaah yang mengkapling shaf depan. Kalau yang datang baru satu orang, maka dia taruh sejadah dan mihrab serta Al-Quran. Bolehkah mengkapling tempat shaf depan pada orang yang belum datang? Ya, tidak ideal, tidak diperkenankan, karena kasihan orang yang datang berikutnya. Kita tidak diperkenankan untuk meletakkan sementara, mohon maaf, kita belum datang. Kecuali adalah orang-orang yang memang secara khusus dia bertugas. Contoh misalnya, mau tidak mau harus diletakkan satu tempat sejadah misalnya, dan dia ada teknisi misalnya. Ya kalau misalnya ada problem di mic misalnya, ada story misalnya, dia turun tangan. Ini hajat, ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, dia tidak punya hajat dan orang tidak berhajat di dunia, tidak ideal untuk dia letakkan di depan, tidak ideal. Kecuali ada hajat, kata para ulama. Contoh hajat yang lain misalnya 2-3 orang di belakang imam ditaruh sejadah misalnya. Untuk apa? Kalau misalnya imam ini berhalangan, ada orang yang bisa untuk mengganti imam tadi. Dan ini adalah orang-orang yang sudah ditunjuk misalnya. Apakah boleh 2-3 orang di belakang imam diletakkan sejadah? Sebagian ulama memperbolehkan. Kenapa? Ini ada hajat keperluan. Tapi kalau kita yang biasa-biasa aja, jangan. Karena ini melakukan kezaliman kepada orang yang lain. Misalnya 2 orang atau 1 orang di belakang imam harus dikosongkan misalnya. Untuk menjaga kalau imam itu salah. Tahu-tahu misalnya yang masuk adalah orang yang tidak mengerti cara sholat, ada kemudaratan yang lebih besar. Dan itu tidak diperkenankan. Jadi hukumnya dilihat bagaimana kondisi dan keadaan tadi. Kapan mandi, waktu pagi dan sore, jam berapa yang lebih baik? Terserah aja, jam berapa gitu ya. Memang subuh itu paling bagus waktunya. Kalau waktu pagi, subuh itu paling bagus. Dari sisi kesehatan dan yang lainnya, wallahu. Tapi pokoknya ini kembali kepada hajat dan keperluan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang belum sampaikan di kesempatan malam hari ini, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.